warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat yang juga hadir pada majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ucapan yang paling pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah. Karena begitu banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, zahirah wa batinah, baik nikmat yang zahir yang tampak, wa batinah ataupun nikmat yang tidak tampak, yang nampak, yang tidak tampak, yang terasa, tidak terasa, yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, terlalu banyak anugerah itu semua. Dan di antara bahkan anugerah yang terbesar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seorang manusia. Allah turunkan kepada kita seorang nabi dan rasul pada bulan yang seperti ini, bulan Rabiul Awwal, yaitu Allah turunkan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di bulan yang seperti ini, bulan Rabiul Awwal. Berkesesuaian memang dengan firman Allah dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini ditafsirkan oleh para alim ulama. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi, bahkan bukan hanya kedudukannya sebagai sahabat, tapi sebagai sepupunya Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas beliau meriwayatkan, ini diceritakan, dituliskan, diriwayatkan dalam kitab tafsir Durrul Manthur, dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, fadlullah al-ilmu. Dalam ayat tadi Allah katakan, wahai Muhammad, seharusnya dengan fadlullah, dengan anugerahnya Allah. Ibnu Abbas mentafsirkan fadlullah di situ ilmu, harusnya dengan ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah.
Rahmat di situ kata Ibnu Abbas, wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna rahmat dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Seharusnya dengan ilmu, dengan diberikannya ilmu pada kalian, dengan diturunkannya Muhammad kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan hal yang demikian itu orang-orang beriman harusnya bergembira. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, sekarang kita dapat harta bergembira, dapat rumah gembira, punya anak bergembira, mendapatkan anugerah-anugerah yang lain gembira. Tapi kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, harusnya kegembiraan itu yang paling pantas diberikannya kita anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan bulan Maulid ini semoga mengingatkan kita kembali dengan Rasulullah, kemudian kita bisa meneladani beliau. Dengan kita ingat Nabi, akhirnya bertambah cinta. Dengan cinta pada Nabi, akhirnya mudah mengamalkan sunnah Nabi. Kalau sudah mengamalkan sunnah Nabi, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, baru pantas dia layak bersama aku nanti di dalam surga. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas tentang fikih muqaddimah ibadah. Belum sampai fikih ibadah, baru muqaddimahnya, yaitu pembahasan tentang thaharah, bersuci. Sering kita sampaikan Bapak Ibu yang mulia, para ulama selalu mengingatkan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tapi beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Ini satu ancaman, tapi seharusnya membuat seseorang berpikir bahwa ibadah saja tanpa dia mengetahui tata cara ilmu dalam ibadah tidak cukup. Tidak akan mungkin kita bisa sholat kalau tidak tahu tata cara sholat. Dia mau sholat tapi nggak tahu caranya takbir, mau sholat tapi nggak tahu ruku itu seperti apa, mau sholat tapi bacaan ruku tidak tahu. Maka apakah orang seperti ini mungkin? Apakah mungkin ibadah sholatnya diterima oleh Allah? Sulit untuk dikatakan diterima kalau dia ini memang sudah lama masuk agama Islam. Maka mempelajari ilmu agama ini sangat penting. Dan amal agama yang paling penting setelah iman adalah sholat. Sholat ini rukun Islam yang terpenting setelah iman. Kalimat syahadah, syahadatain, yang selepas itu yang terpenting sholat, urutan kedua. Dan sholat tidak akan diterima, la tuqbalu sholatan bi ghairi tuhur. Nabi sendiri tegaskan sholat tidak mungkin diterima kalau dia tidak bersuci. Maka thaharah ini memang langkah pertama sebelum membahas sholat. Hadirin yang mulia, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan air dibagi menjadi 4. 2 pembahagian sudah kita bahas. Air itu ada kalanya suci, mensucikan. Suci, mensucikan. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh, atau kita kenal dalam istilah ilmu pembahasan fikih namanya air musyammas. Dia suci, bisa digunakan untuk mensucikan, tapi makruh digunakan, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan oleh panas terik matahari dan beberapa perincian, yang perincian itu pun sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini akan kita sempurnakan jenis air lainnya. Air suci mensucikan, yang makruh, yang tidak makruh, itu sudah kita bahas. Sekarang pembahasan air yang ketiga, yaitu air itu pembahagiannya ada namanya suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Suci, tapi tidak sah digunakan untuk mensucikan. Thahir wa ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini juga sering kita kenal dengan nama air musta'mal. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini.
Atau yang kedua, air suci yang tidak bisa mensucikan, tadi bisa diberi nama juga dengan air mustakmal, atau istilahnya lain yaitu air yang sudah berubah daripada sifat aslinya karena bercampur dengan suatu benda akhirnya menghilangkan sifat air, nama airnya menjadi hilang. Contoh, air suci mensucikan, air sumur atau air daripada air pam kemudian dicampur dengan teh, kan akhirnya berubah, itu namanya bukan air lagi tapi namanya sudah teh. Atau air dicampurkan kopi, maka tidak ada dikatakan lagi itu namanya air, sifat airnya hilang, yang akan diangkat oleh orang namanya berubah menjadi kopi. Air itu suci tapi sudah tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Maka di sini para ulama membagi pembahagian yang ketiga daripada jenisnya air, yaitu air itu suci tapi tidak bisa mensucikan, namanya air mustakmal atau air yang sudah hilang sifat aslinya dikarenakan bercampur dengan suatu benda, dan benda itu tentu disyaratkan dia suci. Kalau benda itu najis maka tentu dia najis, tadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Benda yang bercampur tadi memang suci tapi merubah sifat aslinya air. Contoh mudahnya seperti barang-barang yang biasa kita minum, teh, kopi, atau dicampurkan air itu dengan minyak wangi, maka air itu tidaklah berubah menjadi najis, dia tetap suci tapi hukumnya tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan. Bapak Ibu yang mulia, dari mana dalilnya? Air mustakmal. Air mustakmal definisinya adalah, mustakmal itu apa? Kalau kita lihat daripada segi susunan bahasa Arabnya sendiri, mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan, itu mustakmal secara harfiah. Nah sekarang digunakan untuk apa? Definisi mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mensucikan atau membersihkan anggota yang fardu. Maka bekas tetesan air daripada bekas membasuh anggota yang fardu itu dinamakan air mustakmal. Kita membasuh wajah, maka air yang menetes daripada bekas membasuh wajah kita itu dinamakan air mustakmal. Tapi kita juga harus tahu tadi definisinya, air mustakmal air yang digunakan bekas membersihkan anggota yang fardu. Kita sendiri harus tahu juga bahwa yang fardu di dalam berwudu itu 1 kali, bukan 2 ataupun 3. 2 kali itu sunnah, 3 kali itu maksimalnya sunnah, 4 kali malah makruh. Jadi kalau sudah membasuh 1 kali, asalkan sempurna 1 kali itu membasuh wajah, maka bekas basuhan yang pertama itu dikatakan mustakmal. Basuhan kedua itu bukan mustakmal, basuhan ketiga bukan mustakmal, apalagi keempat, kelima dan seterusnya. Sama juga nanti membasuh tangan, membasuh rambut, membasuh kaki, apalagi membasuh telinga. Membasuh telinga dalam madhab mayoritas para ulama, termasuk fatwa daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, telinga itu bukan termasuk rukunnya wudu, bukan termasuk fardu di dalam wudu. Apabila ada seseorang berwudu, dia tidak membasuh telinganya, maka wudunya tetap sah. Membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Maka dikatakan membasuh telinga itu sunnah, basuhan pertamanya pun tidak dihitung air mustakmal. Jadi mustakmal itu adalah basuhan yang pertama daripada anggota yang wajib. Kalau sunnah, maka basuhannya tidak dihitung sebagai basuhan mustakmal. Nah, untuk hukum-hukum mustakmal ini, pertama kita ingin tahu, karena zaman sekarang biasanya ingin tahu dalilnya mana Ustaz? Dalilnya mana? Dalil mana dalil? Dari mana kita tahu air mustakmal itu tidak najis? Karena kan sudah digunakan, dia tetap suci.
Dalil air mustamal itu tidak najis, satu kali satu orang sahabat meriwayatkan marwahu Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab wudu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir bercerita, jaa Rasulullah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya'uduni, menjenguk aku. Jadi Nabi menjenguk sahabatnya. Ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir sedang sakit, wa ana maridun, saya dalam kondisi sakit, kata Jabir, la aqil, bahkan sakit saya itu sampai saya tidak sadarkan diri. Ini sakit lumayan parah. Sakit sampai tidak sadarkan diri. Kemudian Rasulullah datang menjengukku. Fatawaddoa, kemudian kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu. Wa sabba alayya min wudu'ihi, selepas Nabi berwudu, maka Nabi mencipratkan air bekas wudu beliau kepada saya. Jadi di situ berarti Nabi wudu ditampung. Kalau nggak ditampung kan nggak mungkin bekasnya itu bisa dicipratkan. Di sini tidak perlu diterangkan karena sudah bisa dipahami bahwa Jabir mengatakan Nabi berwudu, kemudian bekas wudu Nabi itu ditampung dan kemudian bekas air wudu itu dicipratkan kepada saya. Ini termasuk metode pengobatan yang Nabi berikan karena bekas wudu Nabi itu berkah. Bekas air liur Nabi itu jadi obat. Ludah Nabi jadi obat, bahkan darahnya Rasulullah SAW pun jadi obat. Banyak cerita, banyak riwayat yang bagi kita orang awam yang tidak pernah mendengar kebingungan. Satu orang sahabat pada waktu itu diperintahkan oleh Nabi, beliau baru selesai bekam. Nabi bekam, maka darah bekas bekamnya Nabi perintahkan satu orang sahabat, kamu buang ini darah bekam. Buang, dikuburkan, digali, kemudian ditutup. Maka sahabat tadi, darah itu bukannya dia buang. Ini dalam kitab Hayatus Sahabat diterangkan. Bukannya dibuang, tapi dia minum. Maka selepas sahabat itu muncul, jumpa lagi dengan Nabi, Nabi tanya, sudah kamu buang belum? Maka kata sahabat tadi, bukan saya buang ya Rasulullah, tapi saya minum. Kita yang tidak mengerti, apalagi orang zaman sekarang, jangankan orang kafir, orang Islam saja nggak tahu kemuliaan Rasulullah. Sahabat tengok, mereka kemuliaan Nabi itu sampai mengerti seluruh yang keluar dari jasad Nabi itu nggak ada yang najis. Ini kaidah. Apapun yang keluar dari jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya suci. Maka ketika Nabi mendengar ini sahabat kok minum darah, apa kata Nabi? Tidak akan masuk neraka, tidak akan disentuh api neraka orang yang darahnya bercampur dengan darahku. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hayatus Sahabat diterangkan, ketika Nabi tidur, istri Nabi seorang namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pada waktu itu mengatakan, di tengah panas terik siang hari, kalau kita ada AC, Nabi AC, jangankan AC, kipas pun Nabi nggak punya. Di tengah panas terik matahari, Nabi tidur siang. Maka pada waktu itu kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, keluar butiran-butiran keringat Nabi. Maka aku pun sibuk, kata Ummu Salamah, mengumpulkan daripada keringat Nabi yang menetes, karena keringat beliau lebih wangi daripada kasturi. Jadi keringat Nabi jadi minyak wangi. Kalau keringat kita jadi apa kira-kira? Jangankan istri kita, jangankan suami kita, bapak ibu yang mulia, kita aja sendiri pegang itu ketiak kita, diciumkan ke hidung kita sendiri pingsan bau keringat kita sendiri, apalagi orang lain. Kenali Rasulullah, maka baru kita bisa cinta kepada beliau. Nggak heran kan akhirnya satu orang sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu sampai melantunkan syair, wa ajmalu minka lam taru qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa
mata ini melihat satu pemandangan yang lebih indah melebihi Tuhan. Ini kata sahabat, kata Hasan bin Sabit. Tapi ini bukan sekedar guyonan sahabat, tidak. Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, dalam riwayat lain diterangkan dalam kitab Syama'il Tirmidzi. Jabir satu kali di tengah malam purnama hadir di majelisnya Rasulullah. Maka ketika Jabir hadir di majelisnya Rasulullah, malam sedang malam purnama, bulan purnama. Indahnya bulan purnama itu menjadi hiasan malam hari. Maka kata Jabir, ketika aku duduk di majelis Nabi, di depan aku kulihat Nabi, kemudian selepas itu kulihat bulan purnama. Aku tengok lagi Nabi, aku lihat kembali bulan purnama, aku tengok kembali Rasulullah, kulihat kembali bulan purnama. Maka kata Jabir bin Samurah, aku bertambah yakin Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Sahabat seperti itu. Wa ajmalu min kalam talidin nisa. Belum pernah, kata Hasan bin Sabit, mata ini melihat Rasulullah seorang wanita pun melahirkan orang yang lebih indah seperti itu. Tidak pernah ada manusia yang lebih ganteng daripada Nabi terlahir di permukaan bumi. Kemudian Hasan bin Sabit mengatakan, engkau diciptakan Allah sempurna daripada aib, tidak ada cacatnya, seolah-olah engkau diciptakan semau engkau sendiri. Para ulama sampai mengatakan Nabi itu seolah-olah sebelum diciptakan oleh Allah, Allah nanya dulu, Muhammad mau ingin wajah seperti apa, ingin warna kulit warnanya apa, ingin punya rambut kamu seperti apa, ingin punya wajah seperti apa, ingin punya postur badan seperti apa, tingginya seperti apa, ingin jadi anaknya siapa, ingin jadi seperti apa. Seolah-olah bertanya dulu Allah kepada Nabi, baru diciptakan. Saking sempurnanya Rasulullah SAW. Zat yang sempurna seperti itu, makhluk yang sempurna seperti Rasulullah, kira-kira bisa digambarkan? Ada orang yang bisa buat gambar seperti itu? Manusia tertampan sekarang itu tidak bisa, karena kata para ulama, Allah menciptakan 100 ketampanan di dunia, satu ketampanan dibagikan kepada seluruh manusia, 99 ketampanan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang jatah satu itu masuk seluruh para nabi, para rasul di dalamnya. Yang 99 jatahnya Rasulullah, yang satu masuk Nabi Yusuf di dalamnya. Lah kok Pak Ustadz yang lebih terkenal itu yang ganteng itu Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yusuf itu ganteng wajahnya itu zahir. Rasulullah saking gantengnya ditutup oleh Allah dengan kewibawaan. Satu orang sahabat masuk Islam, Amr bin As. Sahabat Amr bin As punya putra namanya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Amr bin As dulu sebelum masuk Islam, apa kata Amr bin As? Tidak ada orang yang lebih aku benci melebihi Muhammad, kata Amr bin As. Tapi ketika aku masuk Islam, maka wajahku tidak berani memandang langsung wajahnya Rasulullah sampai aku wafat. Sahabat itu nggak berani memandang wajah Nabi. Kenapa? Wibawa beliau lebih hebat daripada ketampanannya, tertutup. Maka Nabi itu sempurna. Maka beliau di sini tadi diterangkan bekas air wudhu Nabi itu diberikan kepada sahabat Jabir yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, jangankan air wudhu, tapi dari sini para ulama mengambil satu hukum bahwa di sini ditunjukkan air musta'mal itu suci, tapi tidak bisa mensucikan dikarenakan dia sudah digunakan untuk membasuh anggota yang fardu. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka untuk melengkapi pembahasan daripada air musta'mal, air musta'mal itu dianggap dia tidak bisa mensucikan, suci tidak bisa mensucikan. Pertama syaratnya adalah air itu jumlahnya kurang daripada dua bulah. Dua bulah ini
karena hitungan zaman dahulu, akhirnya zaman sekarang ulama berbeda pendapat. Maka ukuran ini hanya takriban, kurang lebih. Dalam kitab yang saya pakai, kitab Tadhib fi Adillati Taqrib, di sini diterangkan jumlah air buah bulah itu 190 liter. Jadi kalau diliterkan, ada jerigen atau wadah atau bak, masukkan air ke dalam bak itu 190 liter, itu namanya jumlah air buah bulah. Dalam kitab lain namanya kitab Takriratus Sadidah. Ini sama-sama kitab fikih Syafi'i. Dalam kitab Takriratus Sadidah diterangkan jumlah air buah bulah itu 217 liter. Beda-beda tipis, 190 dengan 217. Ulama mutaakhirin yang baru namanya Wahbah As-Suhaili, ini lebih banyak lagi. Beliau ukur 270 liter. Tapi mana-mana pun daripada ukuran ini mau kita pakai boleh. 190 liter berarti minimal ukuran air di satu wadah, maka berarti dihitung air itu air dua bulah. Nah kalau air mustakmal tadi semuanya, misalkan saya berwudu, bapak-bapak berwudu, semuanya berwudu, itu kan namanya air wudu bekas kita, namanya air mustakmal. Ditampung, air mustakmal itu ditampung di satu wadah, kemudian jumlahnya mencapai 2 bulan, maka air itu suci, mensucikan. Jadi dengan berjumlah, jumlahnya bertambah atau terkumpul menjadi bilangan minimal 2 bulan, walaupun awal mulanya dia mustakmal, tapi nanti bisa berubah menjadi air suci dan mensucikan. Itu pula perbedaannya air yang suci tidak bisa mensucikan, dibedakan yang berbeda dengan air najis, nanti pembahasan air yang keempat. Jadi mustakmal tadi dia itu suci tidak mensucikan kalau memang airnya itu jumlahnya belum sampai daripada 2 bulan. Tapi kalau sudah sampai 2 bulan, hadis yang lain menyatakan, kata Nabi, apabila kita balagha ma'ul latain lam yahmalil obat. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi, apabila air itu jumlahnya sudah mencapai 2 bulan, maka air itu tidak terkena bahaya apapun. Masuk najis, tapi dengan syarat tidak berubah bau, warna, rasa. Walaupun masuk najis, asalkan air itu jumlahnya sudah 2 bulan, maka air itu tidak terkesan dengan masuknya najis. Tapi tadi ada syarat, najis itu tidak sampai merubah warna, bau, dan rasa air tersebut. Walaupun kemasukan najis, asalkan 2 bulan, maka dia tetap dihitung suci dan mensucikan. Ini yang pertama tentang air mustakmal. Kemudian yang kedua, mustakmal tadi dikatakan mustakmal, sudah kita sampaikan bahwa mustakmal itu dihitung setelah dia memang digunakan untuk membasuh yang fardu. Ini pengulangan. Jadi kalau bekas membasuh anggota yang sunnah, maka air yang mengalir itu tidak dikatakan mustakmal. Dan kita ketahui bahwa yang wajib, yang fardu itu membasuh hanya basuhan yang pertama, maka basuhan kedua tidak dihitung mustakmal, yang ketiga tidak, apalagi keempat, kelima, dan seterusnya. Termasuk juga ketika bekas air membasuh yang sunnah, contoh kumur-kumur itu sunnah, maka air yang keluar bekas kumur-kumur itu dihitung suci, mensucikan. Suci, tapi kalau ditanya Ustaz, itu kan gak enak. Ya, suci dengan bersih itu beda. Karena banyak barang itu bersih tapi gak suci, atau sebaliknya. Itu dihitung suci, mensucikan, tapi tentu tidak bersih. Bekas air kumur-kumur kita, istinsyak, itu suci, mensucikan, walaupun sudah digunakan. Karena istinsyak, memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke mulut, madmadah, itu dihitung sebagai sunnah. Sedangkan definisi daripada air mustakmal adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota yang fardu. Kemudian yang ketiga, mustakmal itu definisinya apa lagi? Mustakmal itu definisinya adalah ketika air itu sudah berpisah dengan anggota tubuh kita. Kalau masih menempel, maka dia belum dihitung mustakmal. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau kita berwudu, maka air selagi masih menempel di tangan,
belum jatuh, maka yang menempel di tangan kita usapkan kemanapun masih dihitung suci, mensucikan. Tapi kalau sudah jatuh netes, yang netes itu dikatakan mustakmal. Ini semoga bisa dipahami. Jadi mustakmal syaratnya dia sudah terpisah dari anggota tubuh yang kita basuh tadi. Kalau masih menempel, masih dihitung suci, mensucikan. Maka orang kalau dia pandai berwudu, sedikit pun air cukup. Tapi kalau nggak pandai berwudu, air banyak tidak cukup. Karena yang menempel itu masih dianggap suci dan mensucikan. Itu yang keempat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini ada sedikit ikhtilaf. Apabila kita berwudu tidak menggunakan keran, contoh berwudu menggunakan gayung atau ember, maka ketika kita menggunakan gayung, misalkan berwudu pakai gayung, nggak ada keran, maka ketika kita mengambil air tentu memasukkan tangan kita ke dalam gayung atau ember. Namanya ember umumnya kan kecil, tidak sampai 2 bola. Kita akan memasukkan tangan kita untuk mengambil air ke dalam gayung atau ember. Maka ketika kita mengambil air pertama membasuh wajah, itu nggak ada masalah. Yang menjadi permasalahan nanti ketika kita sudah membasuh wajah, ingin membasuh tangan, urutan wajah setelahnya tangan. Mengambil pertama tidak ada masalah untuk wajah. Sekarang kalau ingin mengambil air, maka tentu mau nggak mau kan untuk membasuh tangan. Lah ketika kita mengambil air yang kita niatkan pada waktu itu untuk membasuh tangan, kalau tidak ada niat tangan ini kita niatkan menjadi gayung, maka air di dalam gayung tadi langsung berubah menjadi mustakmal. Karena maknanya kita menceburkan tangan kita dibasuhkan ke dalam gayung atau ember. Maka dalam mazhab Syafi'i, fatwa yang muktamad, maknanya fatwa yang paling hati-hati, ketika berwudu menggunakan gayung atau ember, maka ketika sebelum membasuh tangan selepas wajah, niatkan tangan itu menjadi irtiraf, niatkan tangan menjadi alat pengambil air. Tapi di sini sebahagian ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali beliau ini kalau untuk fatwa ini banyak ringan untuk orang awam. Imam Ghazali mengatakan tidak wajib niat menjadikan tangan ini sebagai gayung. Jadi kalau Imam Ghazali memudahkan orang awam, maka kata beliau, kalau ada seseorang berwudu tidak meniatkan tangannya menjadi gayung, walaupun dia langsung memasukkan tangannya, maka wudunya tetap sah. Air yang memasukkan tangan dia tadi yang tidak diniatkan menjadi gayung pun tidak menjadi mustakmal. Ini kata Imam Ghazali. Beliau pun termasuk mujtahid juga dalam kalangan fatwa mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi fatwa yang paling hati-hati tentu fatwa yang pertama, karena ini fatwa yang muktamad, niatkan tangan menjadi gayung ketika berwudu langsung menggunakan gayung atau ember. Nah, ini perbedaannya hanya di dalam niat. Maka ketika ada orang wudu pakai gayung, pakai ember, kita nggak bisa langsung menilai, nggak sah, nggak bisa, karena itu urusan hati, niat dalam hati. Nggak bisa memvonis orang kecuali kita duduk dan tabayun. Pak, tadi bapak buat wudu seperti itu, ada niat atau tidak? Paling tidak, kalau kita mengikuti fatwa Imam Ghazali, jadi ringan. Ya, memang wajib kok orang seperti ini paling tidak sah wudunya menurut fatwa daripada Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi. Jadi alhamdulillah ini karena waktu kita pendek, ini pembahasan tentang mustakmal pun sebenarnya belum selesai, tapi karena waktu sholat isya sekitar beberapa menit lagi akan masuk, di antara bapak ibu mungkin ada yang tak bertanya, dipersilahkan. Kalau bisa akan saya jawab, kalau enggak akan jadi PR, saya bawa pulang nanti, saya cari jawaban, baru kemudian saya sampaikan. Ada yang tak bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.